Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak dengan Pak Ali. Bagaimana kabarnya? Baik-baik semua? Alhamdulillah kalau anak-anak sehat semuanya. Anak-anak, pada pertemuan kali ini perlu Bapak ingatkan bahwasanya anak-anak wajib mematuhi protokol kesehatan. Itu yang saya ingatkan pertama kali. Protokol kesehatan wajib dipatuhi. Ada 3 yang harus dilaksanakan. Yang pertama, selalu pakai masker jika keluar rumah. Yang kedua, jaga jarak aman minimal 1,5 meter. Yang ketiga, makan makanan bergizi dan berolahraga. Itu anak-anak yang akan bisa membuat kita selamat dari COVID-19, insya Allah dengan seizin Allah tentunya. Anak-anak, pada pertemuan kali ini, karena minggu depan adalah waktunya UTS, maka ini materi terakhir, maka materi nggak banyak yang saya berikan, hanya tinggal sedikit saja yang akan kita pelajari, yaitu menyusun persamaan kuadrat atau PK baru. Apa sih itu? Mari kita ikuti nanti. Yang jelas, yang perlu saya sampaikan, bahwasanya tujuan daripada pembelajaran pada hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan anak-anak dapat menyusun sebuah persamaan kuadrat baru jika diketahui akar-akarnya. Yang kedua, diketahui jumlah akar dan perkalian akarnya. Jadi jumlah akar-akarnya diketahui, hasil perkaliannya juga diketahui. Itu nanti anak-anak harus bisa menyusun sebuah persamaan kuadrat baru. Mari anak-anak kita lanjutkan. Bagaimanakah cara menyusun persamaan kuadrat baru? Cara menyusun persamaan kuadrat baru itu ada 2. Yang pertama, menyusun kuadrat baru jika telah diketahui akar-akarnya. Jadi nanti kalau akar-akarnya itu sudah diketahui, maka persamaan kuadrat baru bisa disusun. Yang kedua, menyusun persamaan kuadrat baru jika jumlah serta hasil kali akar-akarnya diketahui. Jadi di sini jumlah akar-akarnya diketahui, juga hasil kali akar-akarnya diketahui, maka anak-anak harus bisa menyusun persamaan kuadrat baru. Oke, ada 2 caranya yang harus diingat-ingat. Mari kita pelajari satu demi satu. Yang pertama, cara menyusun persamaan kuadrat baru jika telah diketahui akar-akarnya. Jika sebuah persamaan memiliki akar-akar X1 dan X2, maka persamaan tersebut bisa dinyatakan dalam bentuk, nah maksudnya begini, jika ada sebuah persamaan dan memiliki akar X1 dan X2, di sini maksudnya X1 dan X2 sudah diketahui, maka anak-anak bisa menyusun persamaannya dengan menggunakan rumus ini, X dikurang X1 dalam kurung dikalikan X dikurang X2 dalam kurung sama dengan 0. Ingat, ini rumus yang pertama. Jika akar-akarnya diketahui. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat contoh atau latihan berikut ini. Jadi untuk lebih jelas, mari kita perhatikan. Tentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya sama dengan negatif 2 dan 3. Di sini jelas. Anak-anak disuruh menentukan persamaan kuadratnya karena akar-akarnya sudah diketahui, yaitu X1-nya sama dengan negatif 2. Sementara X3-nya, mohon maaf. Sementara X2-nya sama dengan 3. Jadi begitu anak-anak. Oke, mari kita lanjut. Bagaimanakah cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya sangat mudah sekali. Kita sudah punya rumus X
dikurang X1 dalam kurung dikalikan X dikurang X2 dalam kurung sama dengan 0. Ini rumusnya. Diingat-ingat, ini rumusnya. Kemudian kita juga sudah mengetahui kalau X1 sama dengan negatif 2, X2-nya sama dengan 3. Tinggal kita masukkan X dikurang X1. X1-nya adalah negatif 2, maka menjadi X dikurang negatif 2. Ini saya beri kurung supaya tidak bingung. Karena negatifnya ada 2 jejer. Dikalikan dalam kurung lagi X dikurang X2. X2-nya 3, berarti dikalikan X dikurang 3. Dalam kurung sama dengan 0. Ini sudah jelas. Negatif kali negatif ketemu positif, sehingga X ditambah 2 dalam kurung dikalikan X dikurang 3 dalam kurung yang ini tinggal ngikut saja dari atas ke bawah. Sama dengan 0. Sekarang kita kalikan X kali X sama dengan X kuadrat. X kali negatif 3 sama dengan negatif 3X. 2 dikalikan X sama dengan plus 2X. 2 dikalikan negatif 3 sama dengan negatif 6 sama dengan 0. Sehingga kalau digabung X kuadrat ini negatif 3 ditambah 2. Kalau bingung dibalik. 2 dikurang 3 hasilnya negatif 1. Maka menjadi X kuadrat dikurang X dikurang 6 sama dengan 0. Inilah persamaan baru yang didapat. Bagaimana anak-anak? Gampang ya? Ya, pasti gampang dan mudah sekali. Mari kita lanjut berikutnya. Ini juga gampang kok berikutnya, ini gak usah bingung, gak usah takut. Diperhatikan. Cara menyusun persamaan kuadrat jika jumlah dan hasil kali akar-akarnya diketahui. Nah, di sini yang diketahui adalah jumlahnya. Jadi jumlah akar-akarnya sudah diketahui. Juga hasil kali akar-akarnya sudah diketahui. Oke, mari. Jika jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadratnya telah diketahui, maka persamaan kuadratnya dapat ditulis dalam bentuk sebagai berikut. Rumusnya seperti ini. X kuadrat dikurang dalam kurung X1 tambah X2 dikalikan X ditambah dalam kurung X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, itu rumusnya. Diingat-ingat, agak panjang. Diingat-ingat. Tapi nggak susah kok, gampang nanti. Contohnya malah gampang sekali ya. Sangat mudah sekali contohnya. Oke, kita lanjut. Untuk lebih memahami, anak-anak coba perhatikan contoh soal berikut. Jadi untuk memahami, perhatikan contoh soal berikut ini ya. Oke. Tentukan persamaan kuadrat yang memiliki jumlah dan perkalian akar-akarnya adalah 1 dan 6. Jadi persamaan kuadrat yang jumlah akar-akarnya adalah 1, sementara perkalian akar-akarnya adalah negatif 6. Nah, berapakah atau tentukanlah atau bagaimanakah bentuk persamaannya? Mari kita kerjakan sama-sama. Penyelesaiannya. Tadi kita sudah mempunyai sebuah rumus, X kuadrat dikurang dalam kurung X1 ditambah X2 dikalikan X ditambah dalam kurung X1 kali X2 sama dengan 0. Padahal tadi sudah diketahui dalam soal X1 tambah X2 sama dengan 1. Dan X1 kali X2 sama dengan negatif 6. Maka rumus ini yang berwarna hijau kita tulis di bawah sini. Setelah itu kita isikan angkanya. X1 tambah X2 kita ganti 1 karena di sini sama dengan 1. X1 kali X2 kita ganti negatif 6 karena di sini hasilnya adalah negatif 6. Maka ini X kuadrat dikurang dalam kurung X1 tambah X2 dikalikan X tambah dalam kurung X1 kali X2 sama dengan 0 bisa kita ganti menjadi X kuadrat dikurang 1 dikalikan X ditambah negatif 6 sama dengan 0. Kalau kita hilangkan atau kita buka kurungnya gitu ya, kita keluarkan dari tanda kurung, maka di sini karena sudah keluar kita tulis X kuadrat. Di sini kita tinggal negatif 1 dikalikan X ketemu negatif X. Kemudian ditambah negatif 6 itu sama dengan dikurang 6. Jadi
Hasilnya adalah X kuadrat dikurang X dikurang 6 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan kuadrat baru yang didapat. Sangat gampang sekali anak-anak. Gimana? Gampang? Alhamdulillah kalau gampang. Oke anak-anak, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab terakhir daripada pelajaran persamaan kuadrat. Untuk itu anak-anak, di bawah nanti pada bagian bawah dari classroom nanti ada beberapa latihan soal, tolong dikerjakan dan dijawab, dan jangan lupa dipelajari karena minggu depan anak-anak akan melaksanakan UTS. Akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.